Nah itu setiap bawa ke toilet itu dia pasti pipis. Aku suruh jongkok, jongkok, pipis, pipis. Durasi pipisnya kalau malam itu sedikit sekali sampai ke pagi daripada buang-buang pampers kan. Assalamualaikum, halo Bon, welcome back to my channel. Di video aku kali ini aku mau sharing tips lagi cara training toilet anak. Nah ini untuk cara training toilet anak ini aku mulai berlakukan pada saat umur 1,5 tahun. Tapi sebelum aku sharing tips-tipsnya seperti apa aja, aku mau ingetin dulu buat para bunda semua, jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara like, komen, dan share ke sosial media bunda semua. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya bunda-bunda semua tidak ketinggalan dengan notifikasi video aku terbaru berikutnya. Oke deh, langsung aja di sini aku mau kasih tipsnya bagaimana cara training toilet anak agar berhasil. Jadi di sini langsung aja untuk yang pertama aku mau kasih tahu apa sih yang bakalan bikin berhasil training toilet anak. Yang pertama itu adalah habit atau habitually, kebiasaan. Nah, kenapa sih kebiasaan? Karena kebiasaan itulah yang bakal membuat anak itu bisa terbiasa untuk lepas dari pampers atau pipis dan pup di tempatnya atau di toilet ya, seperti itu. Yang kedua adalah usia yang tepat untuk melakukan training toilet itu usia berapa sih? Nah ini aku nggak ada patokan ya, maksudnya mungkin sebenarnya dan seharusnya itu usia 2 tahunan ya kalau nggak salah. Tapi aku udah mulai berlakukan nih khusus anak aku, dan aku sudah mulai mempraktekkan di usia dia 1,5 tahun. Nah itu adalah menurut aku adalah merupakan usia minimum untuk kita memulai kebiasaan anak ya, balita gitu. Karena di usia seperti itu anak itu lagi fase suka meniru gitu, jadi gampang banget diajari. Selain itu anak seperti itu memang mudah diajari asalkan kita rutin mencontohkannya atau membiasakannya. Yang ketiga, kita harus siap dengan segala resiko yang akan terjadi pada proses training toilet. Nah, resikonya apa aja sih? Pastinya bunda udah tahu sendiri, dan itu yang selalu bunda-bunda cemaskan semua. Dan salah satunya adalah ngompol atau pipis sembarangan. Oke, siapa di sini para bunda semua yang pasti khawatir dan cemas anaknya itu bakalan ngompol atau pipis sembarangan? Apalagi ngompol itu di kasur, pasti bikin pusing dan emosional tentunya ya kan. Nah untuk itu kenapa aku bilang di sini harus siap dengan segala resiko, karena memang ya beresiko. Apapun yang kita lakukan semuanya pasti ada resiko, termasuk dalam proses training toilet anak seperti ini. Terus yang kedua adalah kita harus siap menerima keadaan atau kondisi di mana anak pipis tiba-tiba atau pup tiba-tiba. Nah ya itu adalah resikonya, kita harus siap ya. Jadi namanya juga kita lagi pasien latih gitu kan, training toilet. Jadi kalau ada kejadian seperti itu merupakan hal yang wajar, dan kita memang harus sabar, kita harus siap menerima kondisi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu aku mulai mengurangi pemakaian pampers seperti yang aku ceritain tadi. Misalnya awalnya itu sehari itu dia pakai pampers kan 4 kali kan, terus aku kurangin lagi jadi 3 kali, kemudian dari 3 kali aku kurangin jadi 2 kali, dan 2 kali jadi 1 kali, dan sekarang bahkan hampir jarang menggunakan pampers. Palingan kalau pergi keluar aja aku pakein pampers gitu. Jadi misalnya seperti ini ya, aku biasanya ini contoh aku yang aku gunain. Anum itu biasanya pakai pampers mulai dari bangun tidur pagi, dia mandi jam 9 ya misalnya. Jam 9 dia pakai pampers sampai jam 10, 11, 12, 1, 2 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang aku lepas. Kemudian dari jam 2 siang aku pakai lagi sampai dia mandi sore. Jam 2, 3, 4, 5. 3 jam. Mubazir kan? Nah ini aku gak pakai pampers dia. Jadi dari jam 2 siang dia lepas pampers sampai dia sore mau mandi sore itu dia nggak pakai pampers dan pakai celana. Dan pada saat itu aku mulailah melakukan latihan training toilet tadi dengan rutin membawa dia ke toilet 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Itu memang benar-benar berhasil karena dia
siklus kencingnya pipisnya itu sedikit banget. Jadi kalau aku pakai pampers lagi mubazir dong ya. Kemudian lanjut lagi pada saat mandi sore sekitar jam 4 atau jam 5 sore dia menggunakan pampers sampai jam 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi dari jam 5 sampai jam 10 malam itu aku gunain dia pampers, dan aku buka ternyata pampersnya lumayan berisi tapi nggak terlalu banyak gitu kan. Nah jadi pada saat malam harinya aku nggak pakai pampers lagi karena aku udah tahu pipisnya sedikit kan. Dari situlah aku mulai lagi melakukan training toilet. Jadi dalam satu hari aku bisa membiasakan dia 2 kali lepas pampers. Mau tidur itu dia nggak pakai pampers, tapi kasurnya aku alasin dengan pernak supaya tidak ngompol dan tembus ke kasur. Nah, seperti itulah cara aku melakukan training toilet ke anak aku. Pokoknya kita harus benar-benar mengetahui siklus pipis anak kita. Jadi benar-benar mempunyai trik khusus gitu untuk melakukan training toilet. Gak sembarang kita melatih gitu. Dan benar-benar kita harus rajin bawa dia 1-2 jam sekali ke toilet. Nah, terus pasti ada pertanyaan nih, gimana kalau cara melatih pup? Dari tadi kan aku menjelaskan cara melatih pipis gitu kan di kamar mandi. Nah untuk pup sendiri itu biasanya kalau dia udah mulai sakit perut, kita bisa lihat kondisi dia mengeden, dia memegang perut, pokoknya hal-hal yang aneh yang biasa kita ketahui dia. Kalau Anum itu ya ciri khasnya kalau mau pup itu dia pasti kentut. Nah itu pasti aku udah yakin dia pasti mau pup, dan aku pasti langsung bawa ke toilet. Jadi kalau dia mau pup, Anum mau pup ya, mau ya ke toilet ya, dia pasti langsung duduk ya, jongkok ya, jongkok. Kadang kalau nggak duduk jongkok aku bilang gitu, nanti dia jongkok, nanti dia baru dia pup di situ. Jadi dia udah jarang sekarang, umurnya belum genap 2 tahun tapi dia udah jarang sekarang namanya pipis atau pup sembarangan di lantai gitu. Jadi dia mau pup itu biasanya sepertinya dia megang-megang bokongnya ya gitu, dia memberikan tanda dan dia membuka celana atau pampersnya. Nah itu tanda dia mau pup. Walaupun dia pakai pampers, aku tetap membawanya ke toilet, jadi supaya dia nggak pup di pampersnya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dia udah terbiasa sekarang. Jadi dalam sehari itu aku sekarang udah hemat pampers, karena mungkin dia udah tahu juga kan dia punya adik dan adiknya tuh masih boros pampers. Terima kasih sudah mampir ke video aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya bunda semua tidak ketinggalan dengan notifikasi video aku terbaru berikutnya. Once again, so thank you for watching moms, and see you on my next video. Bye bye.